Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk ibadah di pagi ini akan dipimpin oleh Penatua Po Eragea. Dan sebelum kita memasuki ibadah ini, ada beberapa warta yang perlu disampaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah doa malam dilakukan di rumah masing-masing pada tanggal 22 April 2020. Begitupun juga ibadah kebaktian rumah tangga akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020. Untuk liturgi dan firman Tuhan akan dikirim melalui soft file atau WA GKI Gresik. Dan bagi persembahan, jemaat yang terkasih boleh ditransfer melalui rekening yang tersedia dan boleh dibawa ke gereja di tempat yang telah ditentukan, yaitu di brankas gereja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat GKI Gresik menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak dan Ibu saudara yang merayakan hari ulang tahunnya maupun hari raya pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah di pagi ini dengan mengambil saat teduh. Mari jemaat yang terkasih, ibadah ini kita akan lakukan secara live streaming dari gereja dan Bapak Ibu jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing. Dimohon berdiri, kita akan mulai ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Saudara-saudari dikasih Tuhan, kita menghayati bahwa ibadah Minggu Paskah yang kedua ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari dikasih Tuhan, sesungguhnya damai sejahtera telah Kristus karuniakan kepada kita melalui kemenangan dan kebangkitan. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27 mengingatkan kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hati. Pada hari ini kita sama-sama menghayati sebuah tema Duta Damai Sejahtera. Kita dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera itu kepada sesama kita. Namun kita menyadari bahwa masih banyak orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan. Masih banyak orang yang belum bisa menemukan damai sejahtera itu. Karena itu biarlah kita meresponnya dengan menyanyikan sebuah pujian Kidung Jemaat 429, masih banyak orang yang berjalan. Saudara, kita mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa Kau curahkan bagi kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kasih-Mu boleh menuntun, membimbing dan menyertai kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Namun kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami merespon cinta kasih yang Kau berikan itu dengan sikap-sikap kami yang tidak berkenan. Kami yang dipanggil untuk membawa damai sejahtera itu, justru kami lupa. Malahan kami lebih mementingkan kehidupan kami, sehingga damai sejahtera itu tidak terwujud dengan baik. Karena Tuhan, ampunilah kami. Perkataan, perbuatan, sikap kami yang kurang berkenan di hadapan. Kami menyerahkan Tuhan.
seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Baharuilah kami, agar kami terus menjadi pribadi yang boleh mencerminkan, mewujudkan damai sejahtera itu dimanapun kami berada. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Roma 5 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Selamanya kau tetap
Ya, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang rahimi, kami bersyukur Engkau masih terus mencurahkan anugerah bagi kami, menyertai dan memelihara kami. Pun kami juga mengucap syukur karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Ada banyak di antara kami yang gundah gulana, yang bergumul, yang khawatir dan juga takut. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami. Sebagaimana Allah memberkati 5 roti dan 2 ikan, melipat gandakan dan mengenyangkan segala orang. Biarlah juga Engkau berkati hamba-Mu yang kecil ini, yang mewartakan sabda-Mu. Engkau berkati sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh kenyang, boleh tercukupi, boleh dikuatkan, agar mereka mampu untuk dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan sabda-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan juga yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Ya, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi yang bertugas sekarang, para penatua, song leader, ya, dan juga pemain musik dan para kru yang ada di belakang, selamat pagi. Dan juga untuk Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, selamat pagi. Masih dalam keadaan yang sama, ya, kita masih terus berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, sehingga pada hari ini bangku-bangku umat yang ada di depan masih kosong. Kita masih belum bisa berjumpa di gedung gereja ini. Namun biarlah ini menjadi sebuah panggilan kita untuk memutus rantai COVID-19. Meski saya tahu bahwa saudara-saudara pasti rindu sekali, ya, untuk bersama-sama beribadah di gereja ini. Mungkin juga ada yang rindu dengan, ya, nongkrong di kafenya Pak Sony, gitu ya. Atau juga mungkin ada yang rindu, ya, bakso atau rawonnya Pak Hadi, ya, yang setiap minggu bisa dinikmati setelah ibadah. Atau juga mungkin Bapak Ibu rindu bertemu dengan secara langsung, ya, para penatua, petugas, ya, dan sebagainya. Namun kita menghayati bahwa pandemi dari COVID-19 ini begitu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita. Sendi-sendi kehidupan itu menjadi sesuatu yang kemudian berdampak sekali akibat dari COVID-19. Dari segi ekonomi kita bisa melihat bagaimana penurunan yang sangat drastis, ya, dari pendapatan. Ada banyak orang yang kemudian gajinya dipotong. Ada banyak orang yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Dan karenanya bergumul, harus makan apa? Harus menghidupi keluarga dengan cara apa? Dengan situasi yang dialami sekarang. Dan bukan hanya itu, proses pembelajaran pun terganggu. Kita bisa melihat bagaimana ujian nasional kemudian ditiadakan. Entah, saya tidak tahu ini apakah menjadi kabar sukacita atau tidak bagi para murid-murid, ya. Karena saya mengetahui bahwa yang namanya ujian nasional itu, wah, pikirannya sudah kusut sekali. Saya membayangkan dulu, kalau bisa Tuhan, UN ini tidak terjadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan nampaknya memang tahun inilah doa itu mungkin terjawab, gitu ya. UN ditiadakan dan sebagainya. Tapi tentu ini berdampak, ya. Dan tentu ini juga membuat banyak orang yang kontra, gitu ya, yang tidak setuju dan sebagainya. Proses pembelajaran menjadi terganggu. Dan ada banyak hal. Dalam hal relasi pun kita juga menjadi terganggu. Physical distancing masih terus kita gaungkan, masih terus kita lakukan. Orang yang dulu pulang ke kampung halaman itu menjadi sukacita, sekarang orang pulang ke kampung halaman menjadi kekhawatiran tersendiri. Sulit. Biasanya kalau ada yang pulang kampung gitu ya, orang datang disambut, wah, dengan senang, dipeluk dan luar biasa. Sekarang boro-boro untuk bisa dipeluk, untuk pulang kampung saja mesti diisolasi. Bayangkan betapa dampak dari pandemi ini membuat
ya, orang-orang kemudian menjadi tidak damai sejahtera. Orang-orang kemudian menjadi khawatir. Orang-orang kemudian menjadi bingung. Mereka tidak merasakan damai sejahtera. Mungkin tidak semua. Tapi mungkin juga cukup banyak orang yang mengalami ketidakdamai sejahteraan itu. Nah, maka hal ini pun juga yang dapat kita lihat dan kita rasakan bagaimana bacaan kita mengarahkan kita untuk melihat situasi yang terjadi. Situasi para murid di dalam bacaan kita Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mereka berada pada situasi yang tidak damai. Mengapa? Sebab dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19, mereka berkumpul, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, ya, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi bayangkan, mereka pun juga mengalami situasi yang tidak damai sejahtera. Tapi bukan karena COVID-19. Tapi karena memang guru, ya, yang mereka begitu agung-agungkan, yang begitu mereka, ya, hormati, telah tiada. Maka menjadi wajar ketika mereka kemudian menjadi begitu takut dan hilang damai sejahtera. Namun yang menarik, di tengah-tengah ketidakdamaian para murid, Yesus justru menampakkan diri kepada mereka. Dan yang menarik adalah ketika Yesus itu menampakkan diri, awal kata yang diucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani, kata damai sejahtera seringkali kita dengar shalom. Kalau ada ibadah hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu kemudian mengatakan shalom, atau kalau ada kata sambutan shalom dan sebagainya. Dan itu pun yang kemudian diucapkan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa ini eirene, damai sejahtera bagi kamu. Dan sapaan ini menjadi begitu meneduhkan bagi para murid kala itu. Di tengah-tengah kekhawatiran, Yesus datang lalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu menjadi keteduhan, menjadi kelegaan bagi para murid. Dan yang menarik adalah justru kata damai sejahtera itu tidak hanya sekali diucapkan oleh Yesus, tetapi juga sampai 3 kali. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-21 di mana Yesus mengulang damai sejahtera bagi kamu. Begitupun ketika Yesus kembali menampakkan diri pada ayatnya yang ke-26 dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Pengulangan sampai 3 kali mau mengatakan bahwa ini adalah hal yang vital, yang penting. Damai sejahtera itu menjadi penting. Nah, kata damai sejahtera itu sendiri tidak hanya kemudian berhenti di situ, tetapi juga kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus itu menampakkan diri dengan juga memperlihatkan bekas lukanya di tangan dan di bagian lambungnya. Ini menjadi tanda bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Allah melalui Kristus itu justru adalah sesuatu yang otentik, bahwa Kristus itu benar, dia bangkit. Ia betul bangkit. Bukan hanya sekedar omong kosong. Tapi dengan tanda itu mau mengatakan bahwa memang betul Allah itu melalui Kristus itu bangkit. Bukan sekedar omong kosong. Dan ini juga menjadi sebuah tanda bahwa Allah melalui Kristus bukanlah pembawa damai sejahtera semata, tetapi justru Kristuslah
sang sumber damai sejahtera. Bukan hanya sekedar membawa, tapi Kristuslah sang damai sejahtera itu. Dialah sumber. Maka Paskah yang sudah kita lewati, Passover itu, biarlah itu kemudian menjadi penghayatan bahwa Allah itu betul bangkit. Dan kalau kita perhatikan juga sapaan damai sejahtera itu bukan hanya sekedar pembuktian bahwa Allah sang sumber damai sejahtera itu saja, tetapi juga kita bisa melihat bagaimana ada sebuah pengutusan yang dilakukan oleh Kristus. Kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-21 dengan jelas dikatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, pada ayatnya yang ke-22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Maka kalau kita perhatikan, pengutusan ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Pengutusan ini seakan-akan mau mengatakan kepada kita, hei kamu punya tugas yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar tercengang karena kebangkitan Kristus, tetapi juga ada misi yang harus dilakukan. Apa itu? Yaitu misi yang menghadirkan damai sejahtera. Maka itu sebabnya pandemi COVID-19 ini bagi saya, ini menjadi sebuah kesempatan untuk bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita menjalani pengutusan yang Allah telah berikan kepada kita. Mari kita menghadirkan damai sejahtera bagi mereka, orang-orang yang mengalami ketidakdamaian di tengah-tengah hidupnya. Alih-alih kita menjadi gereja yang tanggap, justru malah kita terjebak menjadi gereja yang gagap. Kita gagap di dalam mewujudkan damai sejahtera itu. Kadang-kadang saya menjadi merasa sedih. Kegagapan itu terlihat manakala orang lain sudah sibuk ya mencari cara atau mencari bagaimana bisa membantu orang lain. Tapi mengapa kita kemudian masih saja meributkan perihal gereja harus di gedung gereja? Kita sibuk mementingkan diri kita sendiri sampai-sampai lupa ada pengutusan yang harus kita lakukan. Beberapa gereja sudah membuktikan, ya, mendukung, membuat sebuah karya nyata untuk menolong mereka yang tidak damai. Lantas mengapa kita masih saja sibuk dengan harus bersikeras mengatakan bahwa kalau tidak bergereja di gedung gereja itu kurang afdol, imannya kurang dan sebagainya. Lebih-lebih mengutip ayat Alkitab dan sebagainya. Percayalah, ada waktunya nanti kita akan beribadah di gedung gereja. Ada waktunya. Jangan sampai kemudian ayat-ayat Alkitab dikutip-kutip dan sebagainya. Ya memang ayat Alkitab bisa dikutip oleh siapapun. Iblis saja mengutip ayat Alkitab untuk ya mencobai Yesus. Tapi marilah kita tinggalkan itu semua. Mari kita bergerak maju untuk memikirkan bagaimana praktik pengutusan yang harus kita kerjakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu bersabarlah. Dan sembari bersabar, ayo kita wujudkan dan bagikan damai sejahtera dengan setiap talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Lantas bagaimana caranya untuk membantu? Saya bingung mau ngapain, tapi saya bisa menjahit. Oh bisa, buatlah masker untuk mereka yang membutuhkan. Bukankah itu juga sebagai cara
untuk dapat menjalani atau membagikan damai sejahtera itu. Saya nggak bisa menjahit, saya bisanya masak. Oh, tentu saja bisa. Masaklah dengan baik, buatlah nasi kotak, entah 2 atau 3, berikanlah kepada mereka yang belum makan. Saya nggak bisa masak. Saya cuman bisanya itu tambal ban. Oh bisa. Buatlah layanan gratis bagi para supir-supir kendaraan yang kendaraannya kemudian bermasalah. Yang bannya bocor tapi tidak punya uang untuk menambal. Layanilah mereka. Bukankah di situ juga kita sedang membagikan damai sejahtera bagi orang lain? Wah, saya cuman punya kuota berlebih. Ya bisa. Gitu ya. Sumbangkanlah kuota itu bagi mereka yang sedang belajar online di rumah. Mereka pasti butuh kuota itu untuk belajar. Bukankah itu juga sebagai cara untuk kita kemudian berbagi, mewartakan damai sejahtera itu? Saya kelebihan berkat. Bingung mau ngapain? Wah, gampang sekali kalau yang namanya sudah kelebihan berkat ya. Berikanlah sembako kepada mereka yang membutuhkan. Berikanlah mereka kebutuhan-kebutuhan pokok. Sumbangkanlah itu semua kepada mereka. Bukankah itu juga cara bagaimana kita membagikan damai sejahtera? Kita menjadi duta-duta damai sejahtera di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hal yang saya lakukan sejauh ini, terkadang ya, yang namanya hidup seorang diri di pastori. Kadang-kadang ada kalanya saya tidak hanya membuat makanan karena memang saya tidak pintar memasak. Sudah bisa masak nasi dan Indomie pun itu sudah bersyukur, puji Tuhan. Karena itu untuk mensiasatinya kadang saya harus memesan makanan online. Ya, via Gojek, ya, via Grab. Dan terkadang saya memesan 2 porsi, 1 untuk saya dan 1 untuk si abang Gojek itu. Atau ya, saya juga kemudian membagikan berkat kepada satpam-satpam di komplek saya. Sebagai upaya untuk bagaimana mereka di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya bisa merasakan damai sejahtera. Dan itu hal-hal yang sangat sederhana. Dan saudara bisa melakukan yang dengan cara saudara. Silakan. Dengan begitu kita menjadi orang atau menjadi gereja yang tanggap bukan gagap. Kita tidak sedang membawa orang lain kepada sang damai sejahtera, tapi kita membawa sang damai sejahtera itu kepada orang-orang yang sedang bergumul. Mari kita menjalani pengutusan. Mari kita menjadi duta damai sejahtera. Selamat menebarkan kedamaian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sekalian bangkit berdiri untuk mengaminkan berita kasih Tuhan yang telah disampaikan kepada kita sekalian, dan mari kita memperbarui pengakuan iman kita dan masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sebagaimana Allah mengutus Engkau kepada kami untuk memberikan damai sejahtera, kiranya juga kami boleh diutus untuk mewartakan damai sejahtera dalam setiap perbuatan dan karya yang kami lakukan. Biarlah Engkau teguhkan, mampukan kami, agar kami boleh layak dan juga mampu untuk dapat menjalani tugas dan tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada kami. Biarlah kami juga berdoa dalam syafaat ini. Kami berdoa bagi setiap kami yang berjuang, yang menghadapi pandemi COVID-19. Mereka yang berada di garis terdepan, tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan juga yang pelihara mereka, agar mereka senantiasa semangat dan boleh terus memberikan yang terbaik. Mereka boleh mengerjakan setiap tugasnya dengan tetap berpengharapan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Pun juga dengan pemerintahan kami yang juga ikut berjuang. Ada banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhan juga yang meneguhkan mereka. Tuhan juga yang menguatkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang juga harus berjuang, yang sedang berada di dalam isolasi. Berikan mereka sukacita Tuhan, kedamaian, agar mereka di tengah-tengah perjuangannya boleh terus berbahagia, boleh terus berpengharapan dan bersemangat untuk dapat kembali pulih seperti sedia kala. Pun juga dengan keluarga Tuhan, anggota-anggota keluarga yang dengan sedih hati harus merelakan anggota keluarganya untuk diisolasi. Biarlah Tuhan juga berikan mereka ketabahan. Tuhan juga yang menyemangati dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Dan biarlah juga Tuhan Engkau boleh mengutus kami untuk ikut ambil bagian, untuk dapat membantu dan menolong mereka di dalam setiap talenta-talenta yang kami miliki. Biarlah kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, yang kehilangan anggota keluarga mereka akibat dari COVID-19 ini. Kiranya sukacita dan penghiburan yang berasal daripadamu boleh terus Engkau curahkan bagi mereka. Kau tolong mereka Tuhan. Kiranya air mata yang terus menetes boleh Engkau usap, agar mereka juga tetap menyadari dan menghayati bahwa di tengah-tengah kehilangan masih ada pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul karena harus kehilangan pekerjaan, mereka yang juga dipotong pendapatannya, mereka yang bingung dan khawatir harus bagaimana menghidupi, mencukupkan kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Pun kami juga berdoa untuk setiap kami, baik yang bekerja di rumah maupun mereka yang mengharuskan untuk bekerja di luar rumah. Tuhan berkati, Tuhan yang juga melindungi. Kau juga berkati Tuhan gereja kami. Biarlah gereja kami ini boleh terus
Engkau panggil untuk dapat menjalankan tugasnya menghadirkan damai sejahtera. Mampukan Tuhan GKI Gresik boleh menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah situasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang betul-betul merasakan dampak dari COVID-19, yang betul-betul memerlukan pemulihan. Pulihkanlah Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Biarlah Engkau terus yang dapat mengatur kehidupan kami. Doa ini, syafaat ini, kami tutup di dalam nama Allah Tritunggal yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Persembahan pada hari ini ada 2 kantong persembahan, kantong putih untuk operasional dan kantong merah untuk renovasi. Persembahan ini akan dilandasi dari Kitab Mazmur, pasalnya 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperhatikan kepadanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang telah ditayangkan atau dapat memasukkan persembahan ke brankas gereja. Untuk mengirimi persembahan, mari kita pujikan NKB 134, bait pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian. Hari baru limpah dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada
mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara kami walaupun melalui via online Tuhan. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Kau berkati persembahan ini dan juga Kau berkati majelis jemaat yang mengolah persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat kami yang telah memberikan persembahan, Engkau curahkan berkat dan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Ya saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita sebentar lagi akan berakhir, tetapi ibadah kita yang sejati tidak akan pernah berakhir. Kita dipanggil untuk menjadi duta damai sejahtera. Di tengah banyak kecemasan karena pandemi COVID-19 ini, saat ini memang tidak mudah, namun tetaplah sandarkan pengertian dan kekuatan kita dalam Tuhan yang telah menebus kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita untuk menjadi duta damai sejahtera. Mari kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat 267, damai di dunia. Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada
kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kita, memenuhi hati dan rumah kita dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.